warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti PKM Pekan ke-15 ini. Di sini saya sebagai moderator dan kelima teman saya akan menyajikan materi tentang To'un. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Salsabila Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Priscilia. Berikut adalah ada teks hadis juga terjemah hadis. Nah, teks hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid bin Umar Bakrawi, hadatsana Abdul Wahid yakni Abdul Ziyad, hadatsana Asim an Hafsah binti Sirin, qalat qala li Anas ibnu Malik bima mata Yahya ibnu Abi Umar. Qalat kultu bitawun. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'un syahadatun likulli muslimin. Yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad ceritakan kepada kami Asim bin Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amron meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un adalah kesyahidan yang dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim 4940. Baik, sekian yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Inca telah membacakan teks dan terjemah hadis. Selanjutnya ada syarah hadis akan disampaikan oleh Saudari Nida. Kepadanya saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ibnu Hajar al-Asqalani yang memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid disebut orang yang mati karena ta'un disebut syahid. Di antaranya yang pertama dari An-Nadir bin Shumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Lalu menurut pendapat Ibnu Al-Anbari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Nah, dari pendapat lainnya, karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun, kecuali malaikat rahmah. Atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya. Atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nida Nabila telah memaparkan penjelasan syarah hadis 1. Lalu selanjutnya materi syarah hadis 2 akan disampaikan oleh Natasha Alfani Rahmi. Adanya saya persilakan. Kemudian syarah hadis yang 2, Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu 1. Abi Malik al-Asy'ari, 2. Ibnu Umar, 3. Abu Hurairah, 4. Ibnu Abbas. Hadis Abi Malik al-Asy'ari secara marfu, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati di tengah serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah Ta'ala, maka dia syahid.
Yang disahihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing atau tak dikenal adalah syahid. Kemudian yang ketiga, riwayat Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Kemudian yang keempat, riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Kemudian kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Natasha Alfani Rahmi. Selanjutnya, materi syarah hadis 3 akan dijelaskan oleh Saudari Naina Nurfarida. Padanya saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis bin Anbasa, sesungguhnya Nabi ditanya jihad apakah yang paling utama. Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas, mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada, yaitu orang yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka, apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka, yaitu orang-orang yang meninggal akibat wabah taun, dihitung sebagai bagian dari mereka dan bersama mereka orang yang gugur dari perang di jalan Allah, karena bersamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majaz atau metafor. Telah disebutkan dalam kitab Bas al-Ma'un fi Fadli Ta'un karangan Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa orang-orang mukmin yang mati karena wabah maka ia akan mati dalam keadaan syahid. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Ta'un adalah wabah mematikan, adalah syahadah bagi setiap muslim. Mengenai hadis kesyahidan orang-orang mukmin yang meninggal akibat taun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bisakah kalian menghitung syuhada di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, merekalah syahid. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syuhada umatku yang mati di medan perang sungguh sedikit. Kemudian para sahabat bertanya, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka syahid. Orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka syahid. Orang-orang yang mati karena taun, mereka syahid. Janin-janin yang mati di dalam perut ibunya, mereka syahid. Dan orang-orang yang tenggelam, mereka juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Mereka orang-orang yang mati syahid, pada hakikatnya mereka tetap hidup di sisi Allah. Namun kita tidak mengetahuinya. Mereka hidup tanpa rasa takut dan rasa sedih, karena mereka dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ingatlah bahwasanya kekasih Allah itu tidak akan mengalami ketakutan dan juga kesedihan dalam hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah sesungguhnya kekasih Allah itu tidak ada ketakutan padanya dan tidak juga mereka bersedih." Quran Surat Yunus ayat 62. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Semua orang boleh berusaha menghindari wabah penyakit sebagai bagian dari ikhtiarnya menjaga keselamatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Namun wabah penyakit seperti taun atau virus corona saat ini tidak akan menular dan mematikan kecuali seseorang atas kehendak Allah. Dalam perspektif Islam, mereka yang wafat karena wabah penyakit diganjar mati syahid. Sebagaimana hadis dari Hafsah binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik telah berkata padaku, apa penyebab kematian Yahya bin Abi Amrah? Aku menjawab, oleh penyakit taun. Lalu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, taun penyebab mati syahid bagi setiap muslim. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Naina Nur Farida. Lalu selanjutnya materi tentang hikmah yang akan dijelaskan oleh saudari Neng Mega Permana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini hikmah tadi. Nah, di antara rahmat Allah atas Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Nah, di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Nah, misal kalau di sekarang kan kita lagi ada COVID-19. Ini tuh sebagai rahmat bagi para muslim. Karena meninggalnya seorang muslim yang terkena wabah itu sama derajatnya dengan para syuhada seperti itu. Langsung saja dibuka tanya jawab ya Teh. Baik, terima kasih kepada saudari Neng Mega Permana telah menjelaskan hikmah dari hadis. Selanjutnya, alhamdulillah pemaparan materi sudah selesai. Lalu, apakah ada yang ingin bertanya? Dibuka sesi tanya jawab. Tadi ada pertanyaan dari Neng Sita. Teh, bagaimana jika ada yang terkena penyakit mah lalu meninggal, apakah itu disebut dengan mati syahid? Nah, dari materi dari pembahasan sebelumnya ada jenis-jenis mati syahid. Di antaranya sakit perut, tenggelam, melahirkan, berperang. Nah, dari sakit perut ini ada diputuskan, yaitu lambung. Nah, sakit emah itu kan terjadinya di lambung. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang terkena sakit emah kronis gitu ya, kerasa kita aja udah menyutai, apalagi yang benar-benar emah pasti sakit banget. Jadi dapat disimpulkan, diambil jawaban bahwa yang terkena emah lalu meninggal itu disebut mati syahid. Seperti itu. Lalu teman-teman, Teh Mega, Teh Nida, apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan Teh. Yuk, mari. Tadi kan sudah dijelaskan sama Teteh ya. Saya juga setuju dengan pendapat Teh Salsabila
bisa dikatakan yang terkena mah lalu meninggal itu dikatakan syahid. Tetapi yang sakit itu sudah berobat, sudah mengerahkan segala cara untuk kesembuhan dirinya, menjaga kesehatannya. Pokoknya semuanya sudah dia lakukan gitu, tapi tetap saja gitu, maksudnya takdir berkata lain. Beda halnya dengan orang yang membiarkan gitu. Udah tahu sakit mah tapi tetap makan seblak. Udah tahu sakit mah tapi tetap minum yang bersoda. Udah tahu sakit mah tapi makannya nggak teratur. Udah tahu sakit mah selalu telat makannya, nggak minum obatnya. Itu kan sama aja dia menjerumuskan ke ladang sakitnya dia sendiri kayak gitu ya. Jadi harus diingat-ingat tuh. Harus ikhtiar dulu. Jangan ujug-ujug meninggal karena disebabkan makan seblak terus minta syahid gitu. Tidak kumaha eta mah. Oke, cukup sekian. Mungkin Teh Nida Nabilah, Teh Putri, Teh Natasha bisa menambahkan. Ada pertanyaan dari Arman Armada. Assalamualaikum, izin bertanya, pemateri bilang jika seseorang meninggal karena terkena taun atau wabah maka dikatakan mati syahid. Lalu bagaimana jika ada seorang pendosa yang sering melakukan kejahatan di sepanjang hidupnya, lalu ia meninggal dengan keadaan terkena wabah, apakah masih dibilang dikatakan syahid? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Sangat bagus sekali, izin menjawab. Bisa dikatakan syahid seseorang yang terkena wabah itu salah satunya seseorang itu atau muslim tersebut menerima dengan lapang dada saat dia terkena musibah tersebut kayak gitu. Tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan Allah. Yang kedua, beliau ikhtiar dalam menghadapi musibahnya. Jadi soalnya kayak kan kita kalau COVID itu ada prokes ya, ada menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, terus nah itulah. Nah kalau beliau itu menjalankan itu, tapi tetap terkena gitu ya, itu bisa dikatakan syahid. Lalu ini bagaimana jika pendosa gitu ya selalu melakukan kejahatan? Kalau kita sebagai manusia itu pasti tidak akan luput dari dosa ya. Nah, bisa jadi orang yang melakukan kejahatan itu saat terkena wabah itu dia bertaubat. Nah, kalau dia sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh, mungkin bisa jadi beliau itu syahid pas meninggalnya karena sudah taubat. Tapi kalau belum, ya wallahu alam ya. Mungkin gitu. Gimana Teh Enca? Teh Nida? Silahkan. Baik, izin menambahkan perihal mati syahid. Apakah pendosa termasuk mati syahid? Ya, setuju sama pendapat yang Mega. Kalau kita itu manusia tidak luput dari dosa. Nah, tapi pendosa di sini tuh pendosanya yang kayak gimana? Kan berbuat jahat itu banyak. Belit juga pendosa. Lalu pendosa ada yang mati syahid. Ada hadis yang berbunyi lupa, tapi artinya setiap orang yang meninggal dosanya akan terampuni kecuali orang yang memiliki hutang seperti itu. Jadi ya walaupun jahat tapi gimana sih? Iya, karena kadang kan dipotongnya bosan. Jadi walaupun sejahat apa seseorang, walaupun tapi kalau dia memiliki hutang,
pasti akan sulit juga. Jadi mati syahidnya itu dibatalin, gagal. Seperti itu. Sekian, kembalikan kepada Neng Mega. Terima kasih Teh Salsabila sudah menambahkan. Yang lain Teh Nida ingin menambahkan atau bagaimana? Arman, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Bagaimana Teh? Apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah terjawab semua? Baik, saya ambil alih sementara. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan lugas oleh pemateri. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan pemateri semuanya juga memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Karena kita di sini sama-sama belajar. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.